Wajah Depan Telaga, sebuah karya cerita pendek dari Pradono. Marwan diam. Benaknya bermain-main di permukaan telaga. Telaga yang juga diam itu memiliki banyak kesamaan dengan keadaan Marwan. Permukaannya tenang, hanya sesekali airnya bergeming. Perlahan disapu lembut selintas angin, sementara mulut bulatnya tampak teduh dilingkumi sehelai-helai daun pisang yang menjuntai membayangi di atasnya. Kebun pisang pun diam. Pelepah-pelepah lebar daunnya menyebabkan sedikitnya sinar matahari siang yang dapat menerobos. Suasana rindang di kawasan itu terasa sekali. Semilir angin yang mengepakkan helai dedaunan menumbuhkan nuansa keteduhan. Telaga yang tenang semakin tampak sendu oleh keteduhannya. Tapi keteduhan itu amat berbeda dengan tarikan napas Marwan. Marwan masih diam. Entah sudah berapa lama ia di sana. Ia bersandar di sebuah pohon pisang, dagunya tersangga pada kedua lututnya yang ditekukkannya. Kedua tangannya begitu erat memeluk kedua betisnya. Sedari tadi, bola-bola matanya hanya menatap permukaan telaga yang berjarak 1 meter dari kedudukannya. Tatapan itu tiada bernada. Lurus, kosong, hampa, tanpa penafsiran. Benak Marwan terusik ketika satu gemerisik halus telah menyebabkan air permukaan telaga beriak lembut. Pola gerakan yang membentuk lingkaran obat nyamuk itu tak sempat terhitung oleh matanya. Entah sudah berapa lama kali riak-riak air telaga melingkar. Entah benda apa pula yang menjatuhinya. Gerak riak air telaga menggugah Marwan bereaksi. Kepalanya terangkat sedikit, lurus ke arah lingkaran yang kian melebar ke bibir telaga. Marwan tak lagi sediam tadi. Satu tarikan napas panjang dihembuskannya dengan panjang berdesah. Ia melepaskan pelukan pada kedua betisnya. Ia rebahkan kedua telapak tangannya. Kedua kakinya diluncurkannya. Telapak kaki bersendal jepit itu bergerak-gerak ke kanan ke kiri perlahan, berulang-ulang, seakan-akan melepaskan kepenatan yang merayap di sekujur persendiannya. Kini pandangannya telah beralih. Dalam posisi kepala menengadah, ia tatap pula lambaian ujung-ujung daun pisang yang disandarinya. Untuk kali pertama ada perubahan di wajahnya. Kelopak matanya menyipit. Perubahan itu teramat khas. Tak sama dengan ketika ia merespon gemericik permukaan air telaga yang mengusik benaknya tadi. Tatapan itu mengandung ekspresi menyelidik. Entah kesan apa yang melekat di benaknya. Di benak Marwan, lambaian itu bukanlah sekedar daun pisang yang bergerak-gerak. Daun itu adalah wujud telapak tangan yang jari jemarinya melambai-lambai ke arahnya. Lemah, tak berdaya. Makin lama lambaian itu semakin jelas dalam pandangan Marwan. Di hadapannya tak ada lagi dedaunan pisang. Di sekitarnya tak wujud lagi pohon-pohon pisang. Tiada pula telaga, tiada lagi keteduhan sinar matahari di kawasan kebun pisang. Ketenangan dan kelenggangan di sekitarnya telah berubah warna. Berubah nada, berubah suasana, berbeda rupa. Semua itu telah berganti nuansa. Marwan, senada suara lembut menyeru kepadanya. Namun Marwan masih diam saja.
Tatapannya masih saja mengarah pada lambaian tangan tak berdaya di pelupuk matanya. Lambaian itu semakin lama semakin mendekat ke arahnya. Melayang-layang di awang-awang tak wujud sosok pemilik lambaian itu. Namun ekspresi di wajah Marwan penuh makna menanggapinya. Tatapannya seakan-akan tak sedikit pun mau beralih dari lambaian tersebut. "Marwan, bangkitlah." Nada suara seruan itu tak selembut semula. Sedikit meninggi seolah-olah ingin menyadarkan Marwan mengalihkan tatapannya. Marwan tetap diam. Gerak kakinya telah lama terhenti, tapi gelombang-gelombang di dadanya justru makin bergelora, mendesak-desak paru-paru, memompa kuat denyut jantungnya. Namun, terkesan perasaannya ingin tetap bertahan dalam kediamannya itu. "Marwan, kemarilah." Ternyata seruan itu ada hasilnya. Mata Marwan berkedip, tak hanya sesekali. Sejenak ia tercenung. Pandangannya menyipitnya terhenti. Bukaan kelopak matanya melebar. Kedua bola matanya bergerak, melirik perlahan-lahan. Sesekali ke kanan, sesekali ke kiri. Sesekali ke kanan, sesekali ke kiri. Masih bernada menyelidiki. "Beginikah caramu menghadapi persoalan? Beginikah engkau menyelesaikan masalah? Menyendiri dalam kesunyian mengadu pada telaga ini. Apakah menurutmu dengan begini persoalan akan selesai?" Suara itu terekam jelas di kendang telinga Marwan. Marwan tersentak. Dengan jelas ia mendengar suara itu mesti berat tersendat-sendat. Dengan mudah pula ia mengingat kalimat demi kalimat. Tiba-tiba ia berdiri. Langkahnya gontai. Perlahan-lahan surut ke belakang. Ia tampaknya berusaha menjauhi suara itu. "Marwan, kenapa kau berlama-lama di sini? Jarum-jarum waktu terus berlalu. Hari demi hari berganti, terus memacu tanpa mau menunggu. Apakah kesunyian telaga ini menjadi teman berkongsi perasaan denganmu? Pulanglah." Dalam diamnya ia tampak mencoba menguasai deburan gelombang di dadanya sebelum mengeluarkan kata-kata. Namun akhirnya ia berhasil mengatasi gejolak dan deburan itu. Ia tarik napas panjangnya. Meski perlahan, dengan nada berat sepatah demi sepatah kata meluncuri bibirnya selepas ia mendesahkan suara udara di rongga dadanya. "Ya, mungkin aku telah mengambil keputusan seperti ini untuk menyelesaikan persoalan. Di tempat yang sunyi, tak ada orang lain yang tahu, tiada sesiapa perlu tahu tentang apa yang aku rasakan sekarang ini. Telaga ini mungkin mau menampung luahan perasaanku. Sekarang, biarkanlah aku sendiri di sini. Aku tak ingin pulang." "Mungkin kau benar. Di tempat ini memang tak ada orang lain. Kau tak ingin orang lain tahu dan merasakan apa yang kau rasakan. Tapi, apakah dengan begitu engkau menganggap persoalan yang sebenarnya akan turut pula selesai bersama kesendirianmu ini? Benarkah tak ada yang lain yang tahu?" Suara itu seakan-akan mengingatkan Marwan pada sesuatu hakikat. Marwan kini terpaku. Ia mencoba memahami kata demi kata itu. Ada sesuatu yang seketika itu menggugah batinnya yang mengiringi kalimat demi kalimat itu. Tak ada yang lain. Batinnya berucap mengulang-ulang itu. "Marwan, pulanglah." Suasana rindang kawasan kebun pisang itu agaknya telah berpindah tempat. Begitupun semilir angin yang mengepakkan helai daunnya. Juga telaga yang tenang kini tak lagi sesendu semula.
Keteduhannya kini mewujudkan keteduhan tarikan napas Marwan. Pontianak 2004, sebuah karya cerita pendek dari Pradono yang berjudul Wajah Depan Telaga. Membaca karya, salam literasi.